Publik menanti langkah kehormatan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD pasca laporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam perpanjangan kontrak PT Freeport. Kami tersambung dengan Humaira Balkis dari Gedung DPR Jakarta. Balkis, apa yang akan segera dilakukan MKD terkait laporan Menteri Sudirman Said? Zelda, terkait dengan laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan adanya pelanggaran etika oleh Ketua DPR Setia Novanto, saat ini MKD sedang menunggu bukti untuk memperkuat laporan tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah laporan tersebut diterima oleh MKD. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua MKD, Bapak Junimart Girsang. Pak Junimart, bagaimana dengan langkah yang akan diambil oleh MKD saat ini pasca laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said? Ya, sebagaimana kita ketahui, ya beliau pada tanggal 16 November sudah melaporkan ya secara langsung kepada MKD tentang adanya seorang anggota DPR yang telah melakukan, ya diduga telah melakukan penyimpangan perilaku, yaitu memanfaatkan kekuasaan untuk mencoba mendapatkan sesuatu. Yang kedua, dalam laporan tersebut disebutkan bahwa si anggota ini ya meminta kepada PT Freeport ya saham untuk diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dan Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Yusuf Kalla. Yang ketiga, beliau juga meminta ya dalam tanda petik saham ya untuk proyek listrik di Timika. Ya, oleh karena itu kami di MKD sampai saat ini ya masih menunggu bukti konkret tentang dasar dari pembuatan transkrip, yaitu bukti rekaman. Nah, pada waktu pendaftaran pelaporan di MKD, saya menyampaikan ke Pak Sudirman Said selaku menteri loh, bukan sebagai pribadi, ya tentang bukti konkret tersebut. Beliau berjanji ya sesegera mungkin akan menyerahkan. Nah, selanjutnya tentu kami juga di MKD berpacu dengan waktu. Ya, karena setiap laporan yang sudah masuk maka akan diverifikasi oleh tenaga ahli apakah laporan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak, bisa dilakukan pendalaman atau tidak. Nah, tadi saya cek ke tenaga ahli, mereka mengatakan sampai dengan jam sekarang ya, jam 12 kurang 20 jam saya, ya kaset sebagai bukti konkret ya sebagai dasar dari transaksi tersebut belum diserahkan kepada MKD. Oleh karena itu kami minta kepada Pak Sudirman Said ya agar tidak terjadi fitnah ya terhadap DPR, terhadap anggota DPR agar segera memberikan kaset tersebut karena kita berpacu dengan waktu. Yang 14 hari. Kalau tanggal 16 dilakukan pelaporan, tentu kalau 14 hari tanggal 30 ya ini sudah harus jelas kemana arahnya. Kalau tidak maka kami akan menolak pelaporan tersebut. Lalu bagaimana Pak dengan rencana dari MKD ketika kemarin ada berita bahwa MKD akan melaporkan ke Barreskrim terkait adanya kebocoran laporan Menteri ESDM kepada publik? Begini, tentang dugaan adanya kebocoran, ya setelah saya amati yang disebut bocor tersebut nggak ada yang bocor di MKD. Kenapa demikian? Yang pertama tentang transkrip ya. Transkrip itu tidak sama dengan transkrip yang kami terima di MKD. Transkrip yang kami terima di MKD itu adalah 2 kolom, ya 2 kolom tanpa angka. Nah, sedangkan transkrip yang benar itu adalah 3 kolom plus angka. Jadi tidak matching ya, tidak match itu. Nah, yang kedua kalau disebutkan adanya laporan ya secara tertulis dari Pak Sudirman Said ya yang bocor, menurut saya itu tidak bocor karena menjadi hak dari Pak Sudirman Said ya untuk bisa saja menyerahkan kemana itu. Ya, itu kan laporan beliau yang beliau buat, beliau tanda tangan, ya kan, dimasukkan ke MKD, itu menjadi milik MKD. Ya, kalau Pak Sudirman menyerahkan kepada orang lain, itu menjadi hak beliau. Ya, jadi tidak ada faktor kebocoran di sini karena memang itu kemauan beliau. Nah, selanjutnya ini kan bisa di cross check kepada Pak Sudirman Said, ya, apakah beliau betul memberikan? Karena setahu saya dan saya dengar di mata Naswa, ya itu tidak pernah dibantah oleh beliau, ya Pak Sudirman Said, dan beliau bahkan mengiyakan itu. Jadi saya kira nggak ada yang salah di sini, ya.
Lalu bagaimana dengan keterlibatan dari beberapa menteri yang namanya sempat disebut di dalam transkrip yang beredar di publik, Pak? Ya, justru itu ya kita meminta bukti konkret dari rekaman. Karena dari rekaman yang pertama kita akan tahu, kita akan sinkronisasi antara bukti percakapan secara tertulis yang mereka berikan dan asli dari bukti rekaman. Kita akan sinkronisasi itu. Yang kedua, kalau memang itu sinkron, maka kaset ini akan kita berikan, bukti rekaman kita berikan kepada ahli IT ya untuk memvalidasi ya apakah originalitas suara itu betul-betul sama atau tidak. Nah, kalau sama maka kita akan melanjutkan kepada tahap persidangan menentukan perkara ini bisa lanjut atau tidak. Kalau ini lanjut maka kita akan memanggil ya semua pihak yang disebut di dalam surat tersebut sepanjang itu relevan. Ya ada Menko, ya ada pengusaha juga, ya ada pengusaha. Ada juga bagian staf dari khusus presidenan. Kita akan panggil sepanjang itu relevan, ya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh MKD jika setelah 14 hari nanti pelapor tidak memberikan bukti untuk memperkuat laporannya tersebut? Ya, kami akan merapatkan dalam tingkat rapim. Ya, setelah rapim kita akan bawa kepada rapat pleno anggota secara quorum. Dan kita akan putuskan apakah kita masih tetap melakukan penyelidikan dan atau ini perkara kita tolak. Kalau ini ditolak berarti fitnah sudah terjadi di sini. Jadi hati-hati kami juga di MKD ya harus bersikap hati-hati untuk masalah ini karena apapun katanya kami kan bukan melindungi ya. Kami kan harus menjaga marwah dari DPR ini sendiri. Jangan sampai terjadi fitnah kepada para anggota DPR, ya. Yap. Terima kasih Pak Juniorman. Sama-sama. Demikian pemirsa wawancara singkat kami dengan Wakil Ketua MKD Juniorman Girsang kembali ke studio. Umaira Balkes melaporkan langsung dari Gedung DPR Jakarta.